Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan pada materi sebelumnya, di mana kita bahas pada kondisi tanah pada kondisi cair. Nah, pada kali ini kita akan bahas keadaan tanah pada kondisi antara semi padat ke plastis, atau kita sebut sebagai batas plastis. Pada sebelumnya kita bahas dari padat ke dari plastis ke cair, maka ada batasannya adalah batas cair atau liquid limit dengan cara menggunakan alat disebut mangkok kuningan atau disebut case grande. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas kondisi tanah pada antara semi padat ke plastis. Dari disebut batasannya adalah batasan plastis. Bagaimana cara untuk melakukan kondisi tanah pada saat batas plastis untuk menentukannya? Caranya sebenarnya cukup mudah, yakni seperti kita bermain tanah ya. Batas plastis didefinisikan sebagai kadar air di mana apabila tanah ya digulung-gulung dengan diameter sekitar 1/8 inci atau 3,2 mm menjadi retak-retak. Jadi kalau kita nanti akan bermain-main dengan menggunakan air, maka ketika dia retak-retak maka akan kita ukur kondisi keadaan airnya. Batas-batas plastis ini merupakan batas terendah dari tingkat keplastisan suatu tanah. Cara pengujiannya sederhana, yaitu dengan cara menggulung-gulung massa tanah berukuran elips dengan telapak tangan pada kaca datar atau di atas kaca datar. Nah, ini adalah kondisi plastic limit ya, ada di atas plastis. Jadi kondisinya mungkin jenuh air, kemudian plastic limit kondisinya terputus, kemudian thread below plastic limits ya, dari kondisi keadaan di bawah. Kita akan coba kondisinya kita lihat pada video plastic limit ya. Welcome to the plastic limit test. The soil must first be prepared in accordance with British Standards 1377 Part 1. The first step is to take a sample of about 20 grams and shape it into a ball, molding the ball between the palms of the hands until slight cracks appear on its surface. Divide this ball into two subsamples of about 10 grams each. A separate determination will be carried out on each sample. Divide each subsample into 4 more or less equal parts of about 2.5 grams. Mold the soil in the fingers, then form the soil into a thread about 6 millimeters in diameter using the thumb and first finger. Roll the thread between the fingers and the glass plate to reduce the diameter of the thread to 3 millimeters, using the copper rod as a comparison. Remold the thread between the fingers to dry it further. Placing the crumbled thread into the same. If the moisture content values for calculate the average of the two moisture content values, and this is the plastic limit. Ya, jadi caranya seperti itu, teman-teman. Nanti kita akan mencoba kondisi keadaan seperti apakah sampai terlihat pada kondisi plastic limit. Jadi ketika kita gulung-gulung demikian, maka kondisi tanah bisa pada saat dia terlalu kering maka akan terputus ya. Tapi keadaan pada kondisi basah mungkin terlalu
terlalu gilap gitu, terlalu basah gitu. Tapi pada saat kondisi plastik limit tadi, maka akan terdapat guratan-guratan atau retak-retak pada gilingan tersebut, gulukan tanah tersebut. Nah, setelah kita mendapatkan posisi tanah retak-retak, itu kita akan mencoba dimasukkan ke dalam timbangan ya, pada kondisi timbangan kita timbang pada saat kondisi basah, kemudian kita open atau kita keringkan melalui oven di laboratorium, kemudian kita angkat, kita timbang lagi, maka akan terjadi perbedaan jumlah kadar air dibagi dengan berat jenis tanah tersebut ya. Jadi kondisi tanah pada saat basah dibagi dengan kondisi tanah pada saat kering, maka akan ketemu daripada persentase air. Nah, indeks plastisitas ini atau plastic index ini adalah perbedaan antara liquid limit dikurangi plastic limit. Jadi tadi kondisi tanah yang awal tadi menggunakan Casey Grande tadi seperti mangkok kuningan, kemudian dikurangi dengan plastik limit, maka akan disebut sebagai indeks plastisitas. Untuk selanjutnya kita bahas materi antara padat ke semi padat, yang diantara keduanya dibatasi oleh batas susut atau shrinkage limit. Nah, shrinkage limit itu adalah suatu tanah itu akan menyusut apabila air yang dikandung secara perlahan-lahan hilang dari dalam tanah tersebut seiring dengan keringnya ya. Dengan hilangnya air secara terus-menerus, maka tanah akan mencapai pada suatu keadaan tingkat keseimbangan di mana penambahan kehilangan air tidak akan menyebabkan perubahan volume. Nah, keadaan air di mana perubahan volume suatu massa tanah berhenti didefinisikan sebagai batas susut atau shrinkage limit. Jadi tadi ada ketika volume tanah, kemudian ini kadar air, persentase kadar air. Ketika suatu tanah itu dalam keadaan padat, kemudian ditambah air, maka akan mencapai pada batas plastis, kemudian ditambah air akan mencapai batas cair atau keadaan menjadi cair. Nah, pada saat keadaan stabil, dia tidak mengalami perubahan volume dengan seiring penambahan air, maka dia pada batasan inilah disebut sebagai batas susut. Tapi ketika dia mulai terdapat perubahan volume tanah, jadi ini semakin, kalau misalkan di sini, maka volume tanahnya akan menjadi naik, seiring naik terus, maka inilah disebut sebagai batas plastis pada kondisi plastik limit dan pada kondisi sampai mencair. Baik, demikian tadi adalah penjelasan tentang seiring penambahan air, maka kondisi tanah atau kondisi tanah tentu berubah volumenya. Nah, pada uji batas susut, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uji batas susut dilakukan di laboratorium dengan menggunakan mangkok brosilium berdiameter 44,4 mm dan tinggi 12,7 meter. Mangkok tersebut diisi dengan tanah basah sampai penuh, kemudian permukaan tanah dengan mangkok diratakan dengan menggunakan penggaris sehingga permukaan tanah tersebut menjadi sama tinggi. Nah, berat tanah basah di dalam mangkok kondisinya ditimbang pada saat itu, pada saat basah, kemudian tanah di open, dikeringkan. Nah, volume dari tanah tersebut dikeringkan tentu akan terdapat perubahan
dengan cara menggunakan air raksa, maka volumenya akan berubah. Nah, batas susut atau shrinking limit dapat ditentukan dengan rumus SL sama dengan kadar air pada kondisi kering dan dikurangi dengan kondisi delta atau perubahan persentase air, di mana WI adalah massa tanah pada saat permulaan pengujian dikurangi dengan massa tanah pada saat kering. Jadi massa tanah pada saat basah dikurangi massa tanah pada saat kering, maka akan ketemu jumlah kadar airnya dibagi air kondisi tanah pada saat kering kali 100%. Nah, delta W atau kadar air, ya, delta atau jumlah kadar airnya adalah volume tanah, ya, perubahan kadar air tanah tadi, yaitu bermula-mula kadar air tanah pada batas susut, jadi volume contoh tanah basah dikurangi volume pada saat kering setelah di open, dikalikan kerapatan tanah dibagi dengan massa tanah pada saat kering dikalikan 100%. Sifat-sifat tersebut adalah merupakan sifat plastis dari suatu keadaan tanah disebabkan oleh air. Jadi memang perubahan-perubahan kondisi tanah di sekitar kita ini akan mengalami perubahan itu seiring dengan penambah air. Kadang kita berpikir, oh, tanah itu gerak. Tanah itu gerak tentu tidak disebabkan oleh sesuatu keadaan apapun, kecuali pada saat hujan, kemudian air masuk ke dalam rongga pori-pori tanah sehingga tanah menjadi mengembang. Kemudian ketika tanah tersebut kering, seiring dengan proses terkenanya matahari, maka akan mengalami penyusutan, sehingga pada batas tertentu penyusutan itu menyebabkan tanah menjadi retak atau nelo kalau dalam bahasa Jawa kita. Nah, tipe dan jumlah mineral lempung yang terkandung di dalam suatu tanah akan sangat mempengaruhi. Jadi kondisi tanah yang bisa membuat retak ini juga disebabkan oleh partikel apa atau material apa yang ada di dalam tanah tersebut. Tentu kalau kita lihat tanah yang memiliki kandungan banyak pasir tidak akan mengalami demikian, tidak akan mengalami susut kembang yang sangat drastis sehingga nelo begitu. Maka kalau kita lihat ke sawah, kandungan lempungnya banyak, maka ketika kondisi tanah penambahan air, dia akan menahan air, tapi pada kondisi kering dia akan menjadi susut sehingga pecah-pecah. Oleh Scanton pada tahun 1953 menyelidiki bahwa indeks plastis atau plastisitas indeks suatu tanah bertambah menurut garis lurus sesuai dengan pertambahan persentase dari fraksi lempung. Jadi persentase butiran lempung itu kurang dari 2 mikron yang terkandung oleh tanah. Nah, kita akan melihat seperti ini ketika kita menguji tanah 1 dan tanah 2. Lalu hubungan antara plastisitas indeks dengan fraksi berukuran lempung untuk setiap tanah memiliki garis-garis yang berbeda. Keadaan ini disebabkan oleh tipe daripada mineral lempung yang terkandung oleh setiap tanah. Dasar daripada hasil studi tersebut, Scanton mendefinisikan suatu besaran yang dinamakan activity atau aktivitas, yang merupakan kemiringan dari garis yang dinyatakan hubungan antara plastisitas indeks atau indeks plastis dengan persen butiran lolos pada ayaan
2 mikron, atau dapat ditulis A atau aktivitas adalah plastisitas indeks atau indeks plastik dibagi dengan jumlah persentase fraksi berukuran lempung atau di bawah 2 mikron. Jadi pada semester sebelumnya, pada mekanika tanah 1 geologi, kita pernah membahas butiran tanah. Jadi butiran tanah dari yang paling halus sampai yang paling kasar, dari mulai lempung, kemudian lanau, kemudian pasir dan kerikil. Nah, inilah yang disebut fraksi berukuran lempung. Berarti butirannya memiliki ukuran kurang dari 2 mikron, ya, 2 mikron atau 2 mu. Aktivitas yang digunakan sebagai indeks untuk mengidentifikasi kemampuan mengembang dari suatu tanah lempung. Sid, Woodward, dan Lloydren 1964 mempelajari sifat plastis dari beberapa macam tanah yang dibuat sendiri dengan cara mencampur pasir dan lempung dengan persentase yang berbeda-beda. Ini adalah bagan plastisitas. Nanti kita akan beberapa menurut GGS, jadi garis empiris. Ini adalah gambar hubungan-hubungan ketika keadaan tanah yang kita ambil tadi, maka akan mencapai keadaan tanah tertentu. Kemudian berikutnya tentang struktur tanah. Struktur tanah didefinisikan sebagai susunan geometrik butiran tanah. Di antara faktor-faktor yang mempengaruhi tanah adalah bentuk, ukuran, komposisi mineral butiran tanah, serta sifat daripada komposisi tanah tersebut. Nah, nanti kita akan bicara di materi berikutnya barangkali tentang apa itu tanah kohesif, tanah tidak berkohesif, ya, kemudian dan tanah berfraksi dan sebagainya, ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.